Bab 781, tangkap semuanya dalam satu gerakan. Anggota tim dari kelompok ketiga segera berangkat dan mengumpulkan sekitar 3 penjaga yang tersembunyi. Di bawah komando Kuo-san melalui walkie-talkie, anggota kelompok ketiga berdiri pada saat yang sama dan menerkam penjaga yang tersembunyi dari rumput. Salah satu dari mereka mengambil tindakan sementara yang lain membantu dari samping. Penjaga rahasia ketiga Jepang tidak mengira pasukan khusus paling elit militer Tiongkok berada tepat di depan mereka. Hasil dari situasi mereka yang tidak berdaya sudah terbukti dengan sendirinya. Tindakan ketiga anggota tim hampir bertahan sama. Satu tangan menutup mulut orang Jepang, dan tangan lainnya belati-belati militer yang sangat tajam. Setelah hawa dingin, tenggorokan orang Jepang tiba-tiba mengeluarkan darah merah cerah. Tubuhnya menegang sesaat dan kemudian terjatuh dengan cepat. Anggota tim lainnya maju dan menusuk jantungnya. Mereka bekerja sama dengan sangat baik, dan ketiga penjaga rahasia Jepang berjalan diam-diam ke jalan menuju mata air kuning. Mereka sangat mati. Target nomor 1 telah ditembakkan. Target nomor 2 telah ditembakkan. Target nomor 3 telah ditembakkan. Suara anggota tim keluar dari lubang suara. Kuo-san memerintahkan tanpa ragu sedikit pun, perimeter telah dibersihkan. Mulailah serangan ke tempat pembakaran batu bata nomor 4. Bergerak. Pembaruan DFRM Nov LB, I, NC, O, M. Anggota tim kelompok ketiga segera mulai berputar-putar dari samping, sementara kekuatan utama tim kecil yang dipimpin oleh Kuo-san berdiri dari semak-semak seperti harimau yang keluar dari pegunungan, dan dengan cepat maju menuju tempat pembakaran batu bata dalam formasi pertempuran. Ada 3 pintu keluar menuju tempat pembakaran batu bata. Anggota ke-6 bertanggung jawab untuk menekan musuh di sisi sayap, sementara Kuo-san memimpin Xiaoruofei dan anggota lainnya untuk menerobos dari depan. Literasi taktis dari anggota tim penyerang serigala adalah yang pertama, kelas, dan kecepatan mereka sangat cepat. Selain itu, tempat asal mereka dimulai hanya berjarak 60 hingga 70 meter dari tempat pembakaran batu bata, dan agen bangsa Wei di tempat pembakaran batu bata bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap mata, semua orang telah melewati ruang terbuka kecil di depan tempat pembakaran batu bata. Baru pada saat itulah orang Jepang di tempat pembakaran batu bata menyadari bahwa tentara Tiongkok yang senjata lengkap sudah berada di depan mereka. Mereka semua berkecil hati dan buru-buru mengatur serangan balik. Ketuk-ketuk-ketuk-ketuk. Suara tembakan yang tajam terdengar, dan kedua belah pihak akhirnya memasuki momen pertempuran jarak dekat. Anggota tim penyerang serigala tunggal dengan cepat berpencar dan bersembunyi, lalu membalas tembakan. Saat Xiaoruofei mendengar suara tembakan, darahnya mulai mendidih. Seolah-olah dia telah kembali ke kamp militer yang penuh dengan kenangan masa mudanya. Dia bersandar di dinding rendah dan dengan cepat menembakkan peluru ke arah Jepang. Kemudian, dia menghentakkan kakinya dan hampir melompat ke udara, dengan mudah memanjat tembok rendah. Xiaoruofei berguling-guling di tanah dan menghindari rantai peluru dari agen negara Wei sambil melepaskan momentumnya. Adegan itu tampak sedikit berbahaya, tetapi Xiaoruofei merasa dia melakukannya dengan mudah. Ekspresi Kuo-san berubah saat dia melihat Xiaoruofei bergegas keluar. Dia dengan cepat mengumpulkan tentara di sekitarnya untuk menekan Xiaoruofei dengan senjata mereka dan memberikan perlindungan bagi Xiaoruofei. Xiaoruofei berjongkok dan meluncur ke depan. Dia segera bersembunyi di balik pohon. Dalam beberapa detik, dia sudah maju lebih dari 10 meter, dan hanya berjarak sepelemparan batu dari pintu masuk tempat pembakaran batu bata. Xiaoruofei menarik napas dalam-dalam dan mendengarkan dengan cermat suara tembakan di sekitarnya. Tiba-tiba, separuh tubuhnya muncul dari balik pohon. Dia mengepalkan senapan mesin ringannya dengan kedua tangan dan menembak dengan tegas ke arah yang daya tembaknya paling ganas. Ya. Salah satu senapan mesin bangsa Wei tiba-tiba salah sasaran. Xiaoruofei tidak punya waktu untuk membidik sama sekali dalam sekejap mata. Dia hanya mengandalkan inderanya dan pengalaman medan perang yang kaya untuk menembak dengan cepat, tapi dia secara akurat menembak orang Jepang bangsa Wei yang mengendalikan senapan mesin. Daya tembak Jepang berhenti sejenak. Kuo-san segera memberi tanda, dan anggota tim penyerangan lanjutan juga melompat keluar dari posisi tersembunyi mereka dan bergegas menuju tempat pembakaran batu bata. Dari sisi kiri dan kanan, terdengar suara tembakan penembak jitu yang tajam. 2 penembak jitu ditugaskan di sayap kiri dan kanan kedua tim.
Mereka mengambil kesempatan untuk menembak dari celah sempit dan telah membunuh 3 orang Jepang. Orang Jepang lainnya bagaikan burung yang terkejut hanya dengan dentingan busur. Saat mereka membalas tembakan, mereka berusaha bersembunyi di titik buta tembakan mereka, takut menjadi sasaran penembak jitu. Akibatnya, daya tembak serangan balik mereka pasti terpengaruh dan melemah. Termasuk KPI Yamai, Siar Wofei dan yang lainnya telah membunuh 4 dari mereka di pinggiran. Hanya ada 7 atau 8 orang Jepang yang tersisa di tempat pembakaran batu bata. 2 dari mereka telah terbunuh dalam serangan kepala baru saja. Termasuk 3 orang yang ditunjuk penembak jitu, hanya tersisa 2 atau 3 orang Jepang di tempat pembakaran batu bata. Itu adalah kesepakatan yang sudah selesai. Faktanya, rencana agen negara Wei tidak bisa dikatakan tidak matang, dan setiap langkah jelas diperhitungkan dengan cermat, termasuk fakta bahwa setelah mereka menculik Liang Qiming, mereka menggunakan obat khusus untuk menutupi hampir semua bau tubuh mereka ketika mereka melarikan diri 1 atau 200 meter ke arah kafetaria. Namun, tidak peduli berapa banyak mereka menghitungnya, mereka tidak menghitung indera penciuman Blackie jauh lebih sensitif daripada indera penciuman anjing polisi. Begitu suatu cacat terungkap, akan sulit untuk menghindari penelusuran. Selain itu, Siar Wofei telah menggunakan mini scouts yang belum pernah sebelumnya dilihat Hornet ketika dia sedang menyelidiki. Pihak Jepang sama sekali tidak menyadari situasi tersebut dan telah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai situasi tersebut. Pasukan khusus paling elit di Tiongkok telah dikerahkan, dan mereka memiliki informasi yang sangat rinci. Medannya juga sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Tak heran jika kelompok orang Jepang ini membahas jalan buntu. Mengingat keselamatan Profesor Liang Qiming, Kuo San dan yang lainnya tidak berani menggunakan senjata seperti granat dan penyembur api. Jika tidak, mereka hanya perlu memegang penyembur api dan menyemprotkannya ke tempat pembakaran batu bata. Di ruang tertutup seperti itu, tidak peduli berapa banyak orang Jepang yang ada, tidak akan cukup untuk membakar mereka. Bab 782, tangkap semuanya dalam satu gerakan bagian 2. Untuk mencegah Jepang menyakiti Profesor Liang Qiming, Kuo San juga terus-menerus menggunakan bahasa isyarat untuk memerintahkan pasukan mempercepat operasi mereka. Siar Wofei memimpin dan membebankan ke depan. Setelah membunuh menembak mesin Jepang, dia tidak berhenti sama sekali. Dia melompat keluar dari balik pohon. Ketika tembakan orang Jepang berhenti sejenak, dia menghentakkan kakinya dan menerkam ke arah pintu masuk tempat pembakaran batu bata. Kecepatan Siar Wofei sangat cepat, tubuhnya hampir meninggalkan bayangan. Tampaknya dia telah melampaui batas daya ledak manusia. Agen negara Wei yang bertugas menjaga arah ini berada dalam posisi yang buruk untuk menghindari tembakan jitu. Siar Wofei sudah berada di tangga pintu masuk tempat pembakaran batu bata sebelum dia bereaksi dan dengan cepat mengarahkan senjatanya. Namun, senapan mesin ringan di tangan Siar Wofei sudah mulai bersinar. Ketuk-ketuk-ketuk-ketuk. Pria Jepang itu terkena beberapa peluru dan jatuh ke tanah tanpa suara. Saat Siar Wofei menembak agen negara Wei, seorang pria Jepang yang tidak jauh dari situ juga bereaksi dengan cepat. Dia dengan cepat memutar dan mengarahkan senjatanya ke Siar Wofei. Namun, Siar Wofei tidak berhenti sama sekali. Dia menggunakan satu tangan untuk mengendalikan mesin ringan. Tangan kirinya dengan cepat mengeluarkan pistol tipe 92 9 mm dari sarungnya. Dia mendekati Jepang dan melepaskan beberapa tembakan. Kedua senjata itu ditembakkan hampir bersamaan. Gerakannya halus dan dia membunuh ketegangan Jepang tanpa apapun. Pada saat ini, Siar Wofei berguling-guling di tanah untuk mengurangi dampak serangan mendadak dan dengan cepat melompat ke tempat perlindungan sementara. Tim kecil yang dipimpin oleh Kuo San juga melakukan konstruksi ke tempat pembakaran batu bata. Ketika Kuo San memimpin pertempuran, dia menghitung jumlah orang di sisi lain. Setelah Siar Wofei membunuh 2 orang Jepang itu, seharusnya hanya ada 1 orang yang tersisa. Oleh karena itu, setelah dia memimpin tim kecil tersebut ke tempat pembakaran batu bata, dia segera memerintahkan semua orang untuk membentuk formasi pencarian dan perlahan-lahan mendekati kedalaman tempat pembakaran batu bata. Adapun 6 anggota tim di samping, selain 2 penembak jitu yang tetap berjaga, 4 anggota lainnya juga mulai mencari dengan hati-hati di sekitar tempat pembakaran batu bata untuk mencegah ikan melarikan diri. Kali ini, tim penyerang Serigala Tunggal telah mengirimkan veteran berpengalaman untuk menghadapi situasi sepihak ini. Di dalam tempat pembakaran batu bata,
Xia Wofei dan yang lainnya maju dengan hati-hati dengan senjata di tangan. Xia Wofei masih dapat mengingat posisi Profesor Liang Qiming dengan jelas. Jika musuh belum berpindah lokasi, dia seharusnya berada di arah jam 12, sekitar 10 meter. Namun, ada banyak kendala di tempat pembakaran batu bata, dan tidak ada yang tahu di mana satu-satunya agen negara Wei bersembunyi, jadi semua orang tidak sepenuhnya santai. Selangkah demi selangkah, tempat pembakaran batu bata itu begitu sunyi sehingga hanya suara nafas dan langkah kaki ringan yang terdengar. Tiba-tiba, sesosok tubuh berdiri, dan semua orang tanpa sadar mengangkat senjatanya. Namun, Xia Wofei segera mengangkat tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar menurunkan senjatanya. Dia telah melihat dengan jelas di lingkungan redup bahwa orang yang berdiri adalah Profesor Liang Qiming. Sebuah lengan tebal melingkari leher Profesor Liang, dan sebuah pistol diarahkan ke pelipisnya. Hal yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Profesor Liang telah disandera oleh orang Jepang terakhir. Orang Jepang sangat licik. Dia hampir sepenuhnya bersembunyi di belakang Profesor Liang, dan di belakangnya ada tembok kokoh. Tak jauh darinya ada lubang ventilasi yang tidak bisa dilewati sama sekali. Itu juga diblokir oleh Profesor Liang. Sekalipun ada penembak jitu di luar, mereka tidak bisa membidiknya. Suasana di dalam tempat pembakaran batu bata langsung menjadi mencekam. Agen Jepang yang bersembunyi di belakang Liang Qiming berteriak, "Kalian semua, letakkan senjatamu dan tinggalkan tempat pembakaran batu bata." Bahasa Mandarin anak Jepang ini sangat fasih. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa mengatakan bahwa dia adalah agen khusus bangsa Wei yang dikirim ke Tiongkok untuk menjalankan misi. Kebanyakan dari mereka fasih berbahasa Mandarin, jika tidak, mereka akan ketahuan. Kuo San berteriak dengan wajah cemberut, "Cepat lepaskan Profesor Liang. Kami tidak akan menembakmu. Kami akan memberi Anda kesempatan untuk menerima persidangan hukum Tiongkok." Pria Jepang itu tertawa aneh dan berkata, "Kamu hanya membujuk seorang anak kecil. Kembalilah dan beritahu saya hal ini ketika Tiongkok telah sepenuhnya menghapus hukuman mati." Setelah itu, pria Jepang itu mempererat cengkeramannya pada Liang Qiming. Profesor Liang sudah berusia 70-an dan telah disiksa selama 2 hari terakhir. Tubuh dan jiwanya sangat lemah. Sekarang, wajahnya pucat dan mulutnya terbuka lebar seolah-olah dia akan mati lemas kapan saja. Kuo San dengan cepat berteriak, "Lepaskan Profesor Liang dulu. Jika Nyonya Liang memiliki masalah, Anda tidak akan bisa melarikan diri, bukan? Kami tidak berencana untuk kembali hidup-hidup ketika kami datang ke Huaxia. Merupakan kehormatan bagi setiap pejuang kekaisaran untuk mati demi kekaisaran Qian yang agung," kata orang Jepang dengan arogan. "Sayang sekali saya tidak punya waktu untuk menyelesaikan misi saya." Kemudian, pria Jepang itu mengganti topik dan tertawa aneh, "Saya tahu kalian tidak mendapatkan data eksperimen Profesor Liang. Jika saya memotret sekarang, bukankah lokasi data eksperimen akan menjadi rahasia selamanya?" Wajah Kuo San sedikit berubah saat dia berteriak, "Berhenti!" Agen negara Wei mencibir dan berkata, "Segera letakkan senjatamu dan tinggalkan tempat pembakaran batu bata. Jangan paksa aku dalam perjuangan hidup dan mati." Pada saat itu, jika kerajaan saya tidak bisa mendapatkan data eksperimen, Anda orang Tiongkok bisa melupakannya. Aku, Inoue Junyan, dianggap telah menyelesaikan setengah dari misiku, dan belum mempermalukan keluarga bangsawan Inoueku. Hahaha. Bab 783, tangkap semuanya dalam satu gerakan bagian 3. Satu-satunya ikan yang lolos adalah penanggung jawab tim Dinas Rahasia Negara Wei, Junhiko Inoue. Ketika dia melihat masalahnya tidak baik, dia segera pindah ke sisi Liang Qiming dan menyandera Profesor Liang. Tentu saja, tim Xia Wofei maju dengan sangat cepat. Hanya dalam 2 atau 3 menit, mereka telah membunuh semua agen negara Wei seperti embusan angin yang menyapu dedaunan yang berguguran. Jadi, Junyan Inoue hanya sempat mencari posisi aman dan menggunakan Liang Qiming sebagai tameng manusia untuk menghadapi anggota Lone Wolf. Sambil dengan cepat memikirkan tindakan balasan, Kuo San menekankan nada suaranya dan berkata, "Jangan gegabah. Selama Anda menjamin keselamatan Profesor Liang, kami tidak akan menembak. Hentikan omongan kosong itu. Segera letakkan senjatamu dan tinggalkan tempat pembakaran batu bata." Junyan Inoue berkata dengan tegas, "Jika kamu ingin Profesor Liang tetap hidup, siapkan mobil untukku sekarang. Saya juga membutuhkan perahu. Ketika saya mencapai perairan internasional, saya secara alami akan melepaskan Profesor Liang."
Bahkan seekor semut pun akan menghargai nyawanya, jadi Junyuan Inoue tentu saja tidak akan sampai mencari kematian. Selain itu, dia berharap tentara Tiongkok berhati-hati dan dia dapat melarikan diri dengan Profesor Liang di bawah kendalinya. Jika mereka dapat membawa Liang Qiming ke laut lepas dalam kasus ini dan membawa kapal kembali ke negara Wei, itu akan menjadi kontribusi yang besar. Bagaimanapun, Profesor Liang adalah tuan rumah eksperimen tersebut, dan meskipun data intinya hilang, masih ada peluang untuk mengulangi eksperimen tersebut dan mendapatkan datanya lagi. Melihat Kuo San dan yang lainnya masih belum berniat mundur, Inoue Junyuan berkata dengan nada yang lebih serius, "Jangan ragukan tekadku untuk mati demi yang mulia. Saya akan menghitung sampai 10 sekarang. Jika kamu masih tidak meletakkan senjatamu dan pergi, aku akan menembak tanpa ragu-ragu. 1, 2, 3. Kuo San belatinya erat-erat. Dia sangat cemas, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, saat Inoue Junyuan mulai menghitung, tekanan tak kasat mata menjadi semakin besar. Saat Kuo San hendak menenangkan Junyuan Inoue dan memimpin semua orang keluar, Xia Ruofei tiba-tiba berkata, "Kamu tidak tulus. Jika Anda membawa Profesor Liang ke perairan internasional, bagaimana dia bisa kembali? Kamu hanya bisa memilih untuk mempercayaiku," kata Junyuan Inoue sambil tertawa aneh, "dan aku akan mengizinkanmu mengirim kapal untuk mengikutiku, selama kapal itu tidak berada dalam jarak 1 mil laut dariku. Saat saya aman, saya akan memberi Profesor Liang jaket pelampung dan membiarkannya pergi ke laut menunggu penyelamatan Anda." Baca bab terakhir di novl.com saja. Xia Ruofei segera berkata, "Perlu waktu untuk mempersiapkan kendaraan dan kapal. Anda tidak bisa terus-menerus menahan Nyonya Liang seperti ini, kan? Dia sudah berusia 70-an, dan dia tidak sanggup menanggung hukuman seperti itu. Saya yakin Anda tidak ingin sesuatu terjadi pada Profesor Liang, bukan?" Hati Kuo San tergerak. Dia bisa melihat bahwa Xia Ruofei mengulur waktu. Namun, dalam situasi saat ini, Inoue Junyuan berada di titik buta. Apa gunanya mengulur waktu? Namun, Kuo San tahu bahwa Xia Ruofei tidak akan melakukan apapun tanpa alasan. Dia pasti punya alasan untuk melakukan itu, jadi dia hanya menonton dengan tenang dari samping dan tidak mengganggu perilaku Xia Ruofei. Inoue Junyuan secara alami juga melihatnya. Dia sedikit melepaskan tangan di leher Profesor Liang dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir. Selama kalian bekerja sama, Profesor Liang akan baik-baik saja. Saya tahu Anda mencoba mengulur waktu, tetapi menurut Anda apakah ini berguna? Baiklah, permainan sudah berakhir. Hitung mundur terus berlanjut." 456. Hati Kuo San terbakar oleh rasa cemas. Dia yakin Inoue Tomoya ini bertekad untuk bertarung sampai mati. Saat hitungan mundur semakin dekat, hati Kuo San mulai bergetar. Saat Kuo San hendak menjalankan wewenangnya sebagai komandan dan memerintahkan anggota tim untuk meletakkan senjata mereka dan meninggalkan tempat pembakaran batu bata, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Bayangan hitam, secepat kilat, masuk melalui jendela ventilasi kecil di depan Inoue Tomoya. Ketika Kuo San melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam itu adalah Black Kie, yang dibawa oleh Xia Ruofei, Black Kie dengan akurat telah menggigit pergelangan tangan Junyuan Inoue yang sedang memegang pistol. Kemudian, ia dengan cepat mengayunkan kepalanya karena kelembaman serangannya. Pistol Junyuan Inoue terlempar kesakitan, dan tubuhnya terhuyung, separuh kepalanya mengintip dari belakang Profesor Liang. "Pak!" Suara tembakan yang tajam terdengar. Sebuah lubang peluru kecil muncul di kepala Junhiko Inoue, dan darah berceceran di dinding gua di belakangnya. Tampaknya tercampur dengan beberapa materi otak. Peluru 9 mm masuk ke dahi Junyuan Inoue. Pintu masuknya kecil, tetapi jalan keluar ke belakang kepalanya besar, hampir menghancurkan seluruh tulang leher. Mata Inoue Junyuan kehilangan warnanya dalam sekejap. Keheranan di matanya tetap selamanya, dan seluruh tubuhnya jatuh tak berdaya. Xia Ruofei masih dalam posisi menembak. Gumpalan asap perlahan menghilang dari laras pistol tipe 92 miliknya. Mulut Kuo San sedikit menganga. Dia agak tercengang. Dia tidak menyangka prajurit kejutan terakhir adalah anjing kampung. Pistol Xia Ruofei jelas ada di sarungnya. Saat itu, Kuo San bahkan tidak melihat gerakan Xia Ruofei dengan jelas. Sulit membayangkan bagaimana Xia Ruofei berhasil mengeluarkan senjatanya, mengarahkan, dan menembakkan seluruh rangkaian gerakan dalam waktu singkat itu. Terlebih lagi,
Ini berada dalam situasi di mana kelemahan lawan sangat kecil. Jika dia hanya bergerak 2 hingga 3 cm, orang yang akan tertembak di kepala bukanlah Junyan Inoue melainkan Profesor Liang Qiming. Junyan Inoue terbaring di tanah dengan mata terbuka lebar. Dia mati dengan penyesalan. Ventilasi jendela sangat kecil sehingga tidak ada yang bisa melewatinya. Dia juga mengambil titik buta. Penembak jitu di luar tidak dapat mengunci sasaran. Namun, dia tidak pernah menyangka ada anjing yang berpura-pura masuk. Anjing ini juga menjadi penai jiwa, menyebabkan dia dibunuh oleh Xia Ruofei. Mati seperti ini memang agak terlalu tenggelam. Tidak peduli apa, ini akhirnya berakhir. Anggota tim penyerang menyerang ke depan dan dengan cepat memisahkan tubuh Liang Qiming dan Junyan Inoue. Dua anggota membantu Profesor Liang ke samping dan duduk. Xia Ruofei perlahan memasukkan kembali pistolnya ke dalam sarungnya. Dia berbalik dan melihat ke langit kecil melalui pintu masuk tempat pembakaran batu bata, berkata dalam hati, "Pengawas kelas Luo, kamu dapat beristirahat dengan tenang sekarang. Kami telah menangkap semua orang Jepang ini dalam satu gerakan. Tidak ada seorang pun yang masih hidup." Bab 784 kembalinya jiwa setia. Anggota tim penyerang Serigala Tunggal sedang membersihkan medan perang dengan tertib. Kuo San telah mengirim seseorang untuk memberitahu polisi setempat dan departemen militer terkait. Badan-badan pekerjaan Jepang dan pekerjaan lanjutan lainnya secara alami akan diurus oleh departemen terkait. Kawan-kawan dari Departemen Intelijen juga melakukan pengeboran ke 3 gunung tersebut, terutama untuk memastikan identitas orang Jepang ini dan untuk memeriksa apakah mereka memiliki informasi berguna tentang mereka. Sedangkan untuk bernegosiasi dengan negara Wei, dalam keadaan normal, mereka tidak akan melakukan hal itu. Selain itu, bangsa Wei tidak mungkin mengakui orang-orang ini sebagai agen khusus, yang juga merupakan praktik umum di Departemen Intelijen berbagai negara. Jika agen khusus dikirim ke luar negeri untuk menjalankan misi, sehingga mereka mengalami kecelakaan atau dibunuh, negara pasti tidak akan mengakuinya, dan yang paling banyak, mereka akan memberi kompensasi kepada keluarga mereka secara pribadi. Namun, hilangnya 7 atau 8 agen elit tidaklah sedikit, dan bangsa Wei hanya bisa menderita secara diam-diam. Xia Ruofei perlahan keluar dari tempat pembakaran batu bata, melepas helmnya, dan memegangnya di tangan. Dia melihat mantan rekannya yang sedang membersihkan medan perang. Adegan familiar ini membuatnya terasa sangat emosional. "Apakah kamu merindukan masa lalu?" Suara Kuo San terdengar dari belakang Xia Ruofei. Xia Ruofei menoleh dan melihat Kuo San memegang helm di satu tangan dan kotak rokok di tangan lainnya. Dia membuka helmnya dengan ringan, dan sebatang rokok keluar menjadi 2. Pembaruan DFRM Nov LB, I, N, C, O, M. Kuo San memberikan kotak rokok itu kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei mengeluarkan rokoknya dan memasukkannya ke dalam mulut. Di sisi lain, Kuo San juga punya sebatang rokok di mulutnya. Xia Ruofei mengeluarkan korek api dan menyalakan rokok Kuo San sebelum menyalakan rokoknya sendiri. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xia Ruofei menghela napas panjang, seolah sedang menghela napas berat. "Ya." Xia Ruofei menghela nafas. "Aku rindu barak, saudara-saudara, dan pertempuran yang kita lakukan bersama." "Kamu cukup puitis, nak." Kuo San tersenyum dan berkata, "Baiklah, ayo kita hentikan pembicaraan kosong itu. Izinkan saya bertanya, apakah Anda ingin kembali ke Lone Wolf? Selama Anda mengatakannya, saya akan mengurus prosedur pendaftaran kedua Anda." Kemampuan Xia Ruofei dalam operasi ini membuat mata Kuo San berbinar. Meskipun itu hanya pertarungan yang sangat singkat, Kuo San, yang pandai memahami detailnya, menyadari bahwa kemampuan Xia Ruofei dalam semua aspek tidak menurun setelah dia pensiun. Sebaliknya, Xia Ruofei saat ini tampaknya telah meningkat dalam segala aspek dibandingkan dengan Xia Ruofei yang pernah bertugas di Lone Wolf lebih dari setahun yang lalu. Hal ini menyebabkan Kuo San mengembangkan kecintaannya pada bakat. Dia mengetahui latar belakang Xia Ruofei dengan sangat baik. Di masa lalu, dia melatih Xia Ruofei sebagai tulang punggung. Jika Xia Ruofei tidak didiagnosis menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dia tidak akan melepaskan bakat seperti itu. Dia mungkin dipromosikan menjadi sersan senior atau dipromosikan. Sekarang, depresi Xia Ruofei tidak hanya hilang, tetapi kemampuannya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kuo San berharap Xia Ruofei dapat kembali ke tim penyerang Serigala Tunggal melalui wajib militernya yang kedua.
Xia Ruofei tergerak oleh saran Kuo Shan. Dia berbeda dari kebanyakan pensiunan tentara. Dia tidak dipaksa untuk meninggalkan Angkatan Darat karena perkembangan yang terbatas, dia juga tidak meminta dengan tegas untuk meninggalkan Angkatan Darat. Jika dia tidak jatuh sakit, dia pasti akan terus bertugas sendirian. 7 tahun di Angkatan Darat adalah hari-hari paling berkesan dalam hidup Xia Ruofei. Namun, pemikiran untuk kembali hanyalah pemikiran sekilas di benaknya. Segera, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sekarang, dia pasti tidak bisa kembali. Perusahaan Paradise semakin kuat, dan itu bukan lagi urusannya sendiri. Ada ratusan karyawan yang mengandalkannya untuk makan. Selain itu, dia juga memiliki senjata dewa seperti gulungan lukisan roh. Di lingkungan hidup kolektif di kamp militer, tidak nyaman untuk menggunakannya. Wolf King, kita tidak bisa kembali, kata Xia Ruofei sambil tersenyum pahit. Ekspresi Kuo Shan sedikit membeku, kenapa? Apakah Anda tidak menyukai kehidupan di militer? Dengan kemampuan Anda, saya bahkan dapat menjamin bahwa saya akan membantu Anda naik peringkat dalam waktu 2 tahun. Ini bisa menjadi karir seumur hidup. Atau enggan berpisah dengan kekayaan dan kejayaan setempat. Xia Ruofei berkata dengan suara rendah, tidak satu pun dari mereka. Sekarang perusahaan saya semakin besar, ini bukan lagi masalah pribadi saya. Jika saya keluar dari perusahaan dan kembali menjadi tentara, bagaimana dengan karyawan saya? Selain itu, ada alasan lain. Tidak realistis untuk kembali ke Angkatan Darat. Kuo Shan terdiam beberapa saat sebelum dia mengangguk. Dimengerti. Melihat suasana hati Xia Ruofei yang buruk, Kuo Shan menepuk pundaknya dan berkata, Serigala Darah, kamu akan mengalami hal yang berbeda di berbagai tahap kehidupanmu. Bagimu, kisah Lone Wolf sudah berakhir. Kamu harus memulai babak baru. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, Kapten, dimanapun aku berada, aku akan selalu menjadi prajurit serigala yang sendirian, saya bersedia berperang demi negara kapanpun diperlukan. Masih sama. Pada titik ini, Xia Ruofei memandang Kuo Shan. Keduanya tersenyum satu sama lain dan berkata serempak, jika ada pertempuran, saya akan kembali. Keduanya dengan ringan memukul dada mereka, dan kemudian 2 tinju keras bertabrakan. Tak lama kemudian, sejumlah besar kendaraan polisi dan militer tiba di lokasi kejadian. Segala jenis kendaraan terparkir di sepanjang jalan, bahkan mobil yang datang belakangan berhenti di Jalan Raya Nasional 218. Desa Poplar Bawah yang biasanya sepi tiba-tiba menjadi ramai. Namun, Angkatan Darat telah mengambil kendali di tempat kejadian. Ada penjaga setiap 3-5 langkah, memisahkan penduduk desa dari tempat kejadian. Jenderal Kuo memberikan laporan sederhana tentang masalah, dan setelah serah terima singkat, dia diam-diam meninggalkan tempat kejadian bersama anggota tim penyerang Serigala Tunggal. Bab 785 Kembalinya Jiwa Setia Bagian 2. Profesor Liang Qiming dikirim ke rumah sakit militer untuk perawatan. Seluruh tentara batalion digunakan untuk mengawal Profesor Liang Qiming. Ketika Profesor Liang tiba di rumah sakit, seluruh lantai sudah terkendali. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Luka-luka yang dialami Profesor Liang semuanya dangkal dan dia mengalami beberapa guncangan, sehingga kondisi pikirannya tidak baik. Setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Militer Tenggara, dia dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Selama Profesor Liang dirawat di rumah sakit, Kuo Shan dan Xia Ruofei datang mengunjunginya sekali di bangsalnya dan berbicara di balik pintu tertutup selama lebih dari 1 jam. Xia Ruofei adalah orang yang ingin ditemui Profesor Liang. Pada saat kritis itu, Xia Ruofei menembak dan membunuh orang Jepang yang ganas dari negara Hao. Dia bisa dikatakan sebagai simpanan Liang Qiming. Kuo Shan, sebaliknya, sedang berbisnis. Setelah keluar dari bangsal Profesor Liang Qiming, Kuo Shan membawa Xia Ruofei dan anggota tim penyerang Serigala Tunggal ke perpustakaan Universitas Sanshan. Liang Qiming menyembunyikan drive USB yang mencatat data inti eksperimen di sini. 1 atau 2 hari sebelum kedatangan Kuo Shan, Profesor Liang Qiming sudah merasakan bahayanya. Dia dengan tegas menyalin data eksperimen inti ke dalam drive USB dan kemudian secara fisik menghancurkan hard drive komputer laboratorium. Dia meletakkan USB di bagian bawah rak buku di perpustakaan universitas dan menempelkannya erat-erat di bawah partisi bawah. Perpustakaan Universitas Sanshan memiliki banyak koleksi buku. Perpustakaan itu memiliki beberapa lantai dan rak buku identik yang tak terhitung jumlahnya.
Sekalipun orang Jepang mengetahui bahwa barang tersebut ada di sini, mereka tidak akan dapat ditemukan dalam waktu singkat tanpa lokasi spesifik yang disediakan oleh Liang Qiming. Kuo San dan yang lainnya telah berhasil mengambil drive USB yang berharga itu. Data di dalamnya bisa memainkan peran penting dalam peningkatan keseluruhan persenjataan dan peralatan Tiongkok. Setelah menanyakan pendapat Profesor Liang Qiming, 2 hari kemudian, Kuo San memimpin tim kecil untuk mengawal Profesor Liang dan data eksperimennya ke Beijing. Profesor Liang akan dirawat dengan baik di sana, dan eksperimennya akan dilanjutkan di Institut Rahasia Militer. Xia Ruofei tidak berpartisipasi dalam misi ini, tetapi penarikan sementaranya belum berakhir. Xia Ruofei baru beristirahat di pertanian selama 2 hari. 2 hari kemudian, Kuo San yang telah selesai menyerahkan misinya, kembali ke kota Sanshan bersama seluruh waktu. Setelah Xia Ruofei menerima pemberitahuan tersebut, dia meninggalkan pertanian lagi dan pergi ke rumah sakit umum Sanshan di wilayah militer Tenggara untuk bertemu dengan Kuo San dan yang lainnya. Xia Ruofei masih harus menyelesaikan tugas terakhir mengawal Luo Tua kembali ke Angkatan Darat. Di sebuah kamp rahasia di daerah pegunungan di Provinsi Sunan, suasananya terasa berat. Tempat latihan, yang biasanya ramai dengan aktivitas, hari ini sangat sepi. Para prajurit yang seharian merangkak dan berguling-guling di lumpur telah berganti pakaian biasa, dengan bunga putih di dada dan kain kasa hitam tergantung di lengan baju. Mereka berbaris rapi di tempat latihan. Semuanya tampak sedih, namun tetap berdiri tegak. Para prajurit berbaris dalam barisan dan kolom, dan masing-masing seperti pohon pinus yang lurus. Di belakang formasi, digantung spanduk hitam dengan tulisan putih. Semangat setia para prajurit istimewa telah kembali, dan semangat kepahlawanan para pria berdarah panas akan bertahan selamanya. Di bagian paling depan grup, ada 2 orang yang sangat menarik perhatian. Mereka adalah istri dan putri pengawas kelas, Luo Tua. Istri pengawas kelas, Luo Tua, berusia sekitar 35 atau 36 tahun. Dia mengenakan kemeja hitam dan celana hitam, matanya merah dan bengkak karena menangis. Putrinya baru berusia 6 atau 7 tahun. Dia belum mencapai usia yang sepenuhnya PK. Luo Tua, pemimpin pasukan, sibuk mempersiapkan perang dan pelatihan di Angkatan Darat. Dia telah menunda pernikahannya berkali-kali. Setelah menikah, mereka lebih banyak berpisah daripada bersatu kembali, sehingga mereka sangat terlambat memiliki anak. 4 petugas wanita yang dipindahkan sementara dari pasukan lain berdiri di kedua sisi anggota keluarga Luo Tua. Tetapi istri Luo Tua tidak membutuhkan bantuan mereka. Dia berdiri dengan tenang, tegak seperti tentara, dan memandang ke langit selatan. Tidak ada kesedihan di wajah anak itu. Mungkin dia masih belum mengetahui apa arti pengorbanan ayahnya, dan dia juga belum mengetahui arti kematian yang sebenarnya. Mungkin di matanya, ini hanya membawa pulang ayahnya. Namun, putri pengawas kelas, Luo Tua, tidak seperti teman-temannya yang berlarian dengan sia-sia. Dia juga berdiri diam di samping ibunya dan berdiri tegak seperti pamannya dari Tentara Pembebasan Rakyat. Anak ini, yang memiliki darah prajurit paling terkemuka mengalir di nadinya, terlahir dengan temperamen seorang prajurit. Setelah sekian lama, deru mesin terdengar dari jauh dan titik hitam kecil muncul di langit selatan. Segera, helikopter angkut berlapis kamuflase perlahan muncul di pandangan semua orang. Helikopter tidak langsung mendarat, melainkan terbang perlahan mengelilingi kamp. Ini terakhir kalinya Luo Tua bisa melihat barak tempat dia mengabdikan hidupnya. Akhirnya, helikopter itu mendarat dengan mantap di tempat latihan yang telah diinjak oleh Luo Tua berkali-kali. Setelah mesin dimatikan, band militer di tempat kejadian memainkan lagu, Merindukan Aku, yang menenangkan dan bernada rendah. Pintu kabin perlahan terbuka, dan beberapa tentara maju untuk mengawal Jin Gang, yang terbaring di tandu, turun dari pesawat. Kemudian, Kuo San memegang potret pemimpin pasukan, Luo Tua, di tangannya dan berjalan turun dari ekor pesawat dengan ekspresi serius. Xia Ruofei dan 8 lainnya mengikuti dari belakang. Mereka membawa peti mati Luo Tua dengan langkah berat. Tidak ada tentara upacara yang diatur di tempat kejadian. Perjalanan terakhir pemimpin pasukan Luo yang lama harus diantar oleh saudara-saudara yang telah menjalani hidup dan mati bersamanya di medan perang. Xia Ruofei dan yang lainnya tidak mengganti seragam militer mereka. Sebaliknya, mereka mengenakan seragam kamuflase yang masih membawa asap dari medan perang beberapa hari lalu. Mereka juga mengenakan semua seragam mereka. Ini melambangkan bahwa pemimpin regu Luo Tua masih mempertahankan postur seorang pejuang.
Masih ada upacara singkat yang harus diselesaikan di tempat kejadian. Kuo San dan Xia Ruofei meletakkan peti mati dan potret Luo tua dan berdiri di kedua sisi untuk menjaga peti mati. Dua tentara maju untuk menawarkan lingkaran bunga. Pada saat ini, Xia Ruofei keluar dari barisan dan menggantungkan tas peluru biasa di lingkaran bunga. Kantong peluru ini berisi rambut orang Jepang. Saat Xia Ruofei mengetahui bahwa Luo tua telah mengorbankan dirinya sendiri, dia bersumpah untuk menggunakan kepala musuh sebagai pengorbanan kepada pemimpin pasukan tua yang terhormat. Pada akhirnya, ia pun memainkan peran penting dalam pertempuran tersebut dan membunuh 4 tentara Jepang dengan tangannya sendiri, termasuk Komandan Operasi Agen Negara Wei, Junyan Inoue. Namun, disiplin militer tidak memungkinkan dia untuk benar-benar memenggal kepala Jepang. Oleh karena itu, Xia Ruofei harus memotong rambutnya dan menggunakan rambut orang Jepang untuk melambangkan kepalanya sebagai penghormatan kepada Luo tua. Ratapan merdu dan bernada rendah perlahan melemah. Kuo San maju selangkah, lalu berbalik dan berteriak, "Berkumpul!" Termasuk Xia Ruofei, semua anggota tim penyerang yang berpartisipasi dalam pertempuran segera berbaris di samping peti mati pemimpin pasukan, Luo tua. Bahkan Jin Gang, yang berada di atas tandu, duduk tegak. "Aku akan hadir." Mata Kuo San memerah saat dia berteriak, "Xia Ruofei! Di sini!" Xia Ruofei menegakkan punggungnya dan berteriak, "Jingang! Di sini! Tian Feilong! Di sini!" Semua anggota yang berpartisipasi dalam pertempuran dipanggil. Pada akhirnya, Kuo San menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak, "Luo Xicheng! Di sini! Ini di sini!" Lebih keras dari semua teriakan sebelumnya karena ini diteriakan oleh Xia Ruofei dan semua anggota lainnya dalam pertempuran. "Di sini!" Semua prajurit dari tim penyerang Serigala Tunggal berteriak serempak lagi. "Di sini!" Semua perwira dan prajurit yang berpartisipasi dalam upacara hari ini, dari jenderal hingga prajurit, dan anggota keluarga pemimpin pasukan Luo yang lama, juga berteriak serempak. "3, di sini!" Teriakan, masing-masing lebih keras dari sebelumnya, dan akhirnya bergema menembus awan. Otot-otot di wajah Kuo San bergerak-gerak. Dia membekukan gigi dan memberi perintah lagi, "Tenang! Perhatian!" Kuo San berbalik dan berlari 7 langkah ke depan. Kemudian, dia berdiri tegak dan memberi hormat kepada Letnan Jenderal di seberangnya. Letnan Jenderal ini adalah Qin Hongwei, Kepala Staf Wilayah Militer Tenggara. Dia telah dipercayakan oleh Kepala Wilayah Militer untuk menyambut peti mati Luo tua kembali ke rumah. Setelah Letnan Jenderal Qin Hongwei membalas rasa hormat militer kepada Kuo San melaporkan dengan suara yang jelas, "Kamrat Kepala Staf, Unit Komando Serigala Tunggal 615 telah kembali dari misi. 15 orang seharusnya berada di sini, dan 15 orang sebenarnya ada di sini." Kapten tim penyerang Serigala Tunggal, Kuo San. Qin Hongwei mengalihkan pandangannya ke seluruh pasukan dan berkata, "Tenang." "Ya." Kuo San memberi hormat, dan Qin Hongwei membalas hormat. Kemudian Kuo San berlari kembali ke barisan depan dan memberi perintah, "Tenang." Kemudian, dia berlari kembali ke barisan depan dan dengan cepat mengambil posisi santai. Qin Hongwei berjalan ke mikrofon di depan peti mati dan berkata, "Kawan, hari ini, kami menyambut peti mati martir Luo Xicheng dengan berat hati. Atas nama para pemimpin partai di wilayah militer dan semua prajurit di wilayah militer, saya ingin menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada martir Luo Xicheng dan menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga martir dan rekan-rekan yang terluka.